Kemudian perangnya akan berbasis teknologi, tegas Andi, dan akan menimbulkan kehancuran yang sangat besar. Perang yang akan singkat bisa ship battle. Perangnya akan ada di fisik, darat, laut, udara, tetapi juga akan ada di ruang persepsi. Akan ada di infrastruktur ekonomi, infrastruktur digital, hingga perang hybrid. Itu it could be possible, itu sudah terjadi ya sobat era sekalian. Jadi sekali lagi, misalnya invasi dalam tanda kutip Cina ke Indonesia dalam bentuk investasi modal di pertambangan terutama, dan pernah ditengarai oleh Letjen Yayat Sudrajat bahwa mereka adalah bangsa Han yang sudah terlatih secara militer. Jadi hati-hati bahwa musuh sudah di dalam. Jadi ketika terjadi perang yang tidak bisa dihindarin, misalnya Indonesia dari dalam sudah dikuasai, sudah kropos. Ya, Perang Dunia III, Cina siagakan 140.000 tentara serang Indonesia. 如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择。30年的时间证明，这30年来，中国在中国共产党人领导之下，那发生了翻天覆地的变化。你难道说6·4我们处理不对吗？6·4是有结论的，它是一场政治的风波，是一场政治的动乱。我们中央采取了果断的措施，军队采取了措施，对这一场这个动乱制止和平息了动乱，都不应该带有军事同盟的性质，都不能损害他国的利益。对美方的一些观点，我们有不同的认识和看法。对美方在台湾、南海问题上的错误言行，我们表示坚决反对。 Sebuah rekaman percakapan petinggi militer Cina bocor ke publik yang mencengangkan para perwira tinggi tentara pembebasan rakyat Cina membicarakan rencana invasi ke Indonesia. Dilansir Viva Militer dari International Business Times, percakapan itu tak hanya melibatkan para perwira tinggi militer Cina, tapi juga para petinggi Partai Komunis Cina. Rekaman berdurasi 5-7 menit itu sontak membuat geger seorang aktivis hak asasi manusia kelahiran Cina bernama Jennifer Zeng menyebarkan rekaman tersebut di akun Twitter pribadinya. Kemudian Zeng juga merilis data transkrip percakapan para pejabat militer dan Partai Komunis Cina di sebuah situs. Pada pertemuan itu, perwira tinggi militer dan pejabat Partai Komunis Cina membahas apa yang dinamakan transisi normal menuju perang. Di dalamnya dijabarkan pula peta rute pergerakan pasukan dalam serangan ke Indonesia, menghancurkan pasukan Indonesia dan tidak ragu-ragu untuk memulai perang, mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, serta situasi strategis keseluruhan pemberian besar Cina. Bunyi potongan pernyataan seorang pejabat tinggi Cina dalam rekaman. Dalam rekaman itu juga dijelaskan mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan dikerahkan untuk menyerang Indonesia. Tak tanggung-tanggung militer Cina mengirim 140.000 personel, 953 kapal perang dan 1.653 unit peralatan tanpa awak. Kemudian militer Cina juga menyiagakan 20 bandara dan dermaga, 6 galangan, perbaikan dan pembangunan kapal. Para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa
Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semuanya, ini ada berita yang tentu ngeri-ngeri sedap ya. Soal kemungkinan China menyerang Indonesia. Jadi ini video yang viral, beredar di mana-mana. Dan mudah-mudahan interpretasi dari kata-katanya tidak keliru ya. Karena tadi ada narasi yang mengatakan seorang yang paham bahasa Cina lalu menerjemahkannya dan lain sebagainya. Nah, tentu kita tidak boleh meremehkan hal seperti ini saudara sekalian. Secara geopolitik hari ini kita tahu bahwa China adalah kekuatan yang dahsyat dari sisi ekonomi, dan kita tidak tahu dari sisi militernya seperti apa, tapi yang jelas pasti mereka juga membangun kekuatan militernya karena mereka paham betul ya, hanya kekuatan ekonomi saja tanpa militer yang tangguh dan kuat susah untuk menjaga hegemoni mereka. Dan kita tahu bahwa kalau kita kaitkan dengan misalnya Huntington, The Clash of Civilization, ya ini tanda-tandanya. Peradaban Barat, kemudian berhadapan dengan peradaban Konfusianisme, di situ ada peradaban Islam dan peradaban Hindu, dan mereka saling membuat sebuah aliansi ya. Misalnya peradaban Islam ya tidak semuanya pro Barat atau pro Timur. China beraliansi dengan Uni Soviet, dan dalam kasus ini Uni Soviet kemudian juga berusaha membujuk negara-negara Islam dengan mengatakan Israel A, B, C dan lain sebagainya. Jadi Rusia maksud saya ya. Jadi sobat era sekalian, pernah juga seorang menteri mengatakan dari dokumen rahasia Rusia itu dikatakan bahwa Indonesia akan menjadi battlefield ya, menjadi medan perang dari timur dan barat. Apakah itu soft war atau hot war kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita kaitkan dengan persiapan China itu, yang jelas kalau misalnya terjadi perang atau perang dunia ketiga, maka China akan berusaha menguasai Asia Pasifik. Jadi peran China itu seperti peran Jepang di perang dunia kedua. Hanya bedanya adalah kekuatan Cina hari ini kita tidak tahu apakah sedahsyat ketika Jepang dalam posisi perang dunia kedua. Dan sobat era sekalian, kalau terjadi perang nuklir misalnya ya sudah hancur umat manusia. Karena tidak akan ada yang bisa menghalau radiasi senjata nuklir tersebut. Belum lagi kalau seandainya ada keterlibatan senjata-senjata kimia. Nah, persoalannya adalah kenapa Indonesia? Ya, kenapa Indonesia? Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang melimpah hasil buminya, dan sejak dulu selalu menjadi incaran negara-negara lain untuk dijajah. Sejak zaman penjelajahan samudra ya, sampai kemudian proklamasi kemerdekaan. Sejak Cornelis de Houtman datang pertama kali tahun 1596 kalau tidak salah ya, abad ke-17, sampai kemudian proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus, bahkan sampai kemudian adanya pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Jadi tapi ada satu fenomena yang kenapa Cina kemudian punya alasan untuk menyerang Indonesia. Saya menduga misalnya alasan yang bisa dibuat itu adalah seandainya nanti pemerintah Indonesia mau memulangkan pekerja-pekerja China. Jadi mereka bisa menganggap itu sebagai pengusiran pekerja mereka secara kasar ya, tidak sesuai dengan kontrak dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kontraknya berapa lama. Karena gelap bagi kita, apakah kontraknya long term sampai 20-30 tahun ke depan, mengingat mereka bekerja di industri, bekerja di pertambangan yang bisa konsesinya long term 20-30 tahun ke depan, ataukah kontraknya jangka pendek. Misalnya seandainya Indonesia mau memutus kontrak, selesai. Apakah China tidak ngamuk misalnya, sejauh mana kita kuat menahan amukan China dalam tanda kutip. Belum lagi kalau kita lihat misalnya, saya pernah miris ya, melihat misalnya cerita seorang pejabat. Ketika melihat pesawat, dia bilang, tuh Pak, kosong pesawat itu. Jadi senjatanya itu nggak ada.
ya. Radarnya mungkin juga nggak ada. Jadi bayangkan betapa bermasalahnya alutsista kita dikaitkan dengan misal ya praktek-praktik korupsi yang pernah diakui sendiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa praktik-praktik itu ada dan dia berusaha memperbaiki governance-nya. Kita tidak tahu sejauh mana perbaikan itu dilakukan. Jadi misalnya Rizal Ramli pernah mengatakan Prabowo menghemat sekian triliun anggaran pertahanan ya dengan pengadaan alutsista. Jadi kalau dulu ada proyek penggelembungan alutsista, sekarang berusaha ditekan semaksimal mungkin. We don't know exactly sejauh mana suksesnya perbaikan alutsista tersebut ya. Dan coba kita bacakan apa yang pernah disampaikan Andi Wijayanto ya. Itu pernah menyampaikannya setahun yang lalu pada tanggal 18 Januari 2022. Pada waktu itu kita tidak tahu apa sudah menjadi gubernur Lemhanas atau tidak ya. Belum kayaknya ya. Oke, coba kita lihat. Andi Wijayanto nilai Cina mempersiapkan perang, RI diminta bersiap diri. Ahli dari pemerintah di Mahkamah Konstitusi Andi Wijayanto, ini orang dekat Presiden Jokowi ya, menyatakan strategi Cina sama seperti Jepang saat menyiapkan Perang Dunia Kedua. Oke, makanya saya katakan Cina seperti Jepang. Oleh sebab itu Indonesia harus bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk. Hal itu disampaikan dalam uji materi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) terkait dengan komponen cadangan (Komcat). Andi menyatakan situasi Cina sedang menyiapkan langkah perang untuk menguasai Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi pasti dia akan Asia Pasifik ya, seperti Jepang ya, perang Asia Pasifik, perang Timur Raya. Analisis Andi berdasarkan sikap Cina yang melakukan rencana strategis selama 70 tahun lebih. Tahap pertama dari tahun 1980 sampai 2000, tahap kedua pada tahun 2000 sampai 2020 dan 2020 sampai 2050. Nah, sekarang berarti masuk dalam tahap ketiga kalau begitu. Di tahap kedua range-nya Cina 2000 sampai 2020 mereka siap menggelar kekuatan memenangkan perang Laut Cina Selatan. Nanti di tahun 2020 sampai 2050 mereka siap menggelar kekuatan menang perang di 2 titik sekaligus sebagai patokannya, yaitu Guam di Samudra Pasifik dan Diego Garcia di Samudra Hindia, kata Andi dalam sidang di MK ya. Pada tanggal 18 Januari 2022 ya. Andi membandingkan strategi Cina dengan strategi Jepang dalam menyiapkan perang, di mana Jepang menyeret dunia pada Perang Dunia Kedua. Cina menyiapkannya perencanaan 70 tahun dimulai tahun 1980. Terakhir kali ada negara di kawasan ini dengan perencanaan strategis 70 tahun. Negara itu adalah Jepang. Perencanaannya dimulai tahun 1870. Rencananya disebut Restorasi Meiji, selesai tahun 1940. Bom 7 Desember 1981 itu dia menyerang Pearl Harbor, kata Andi menegaskan. Atas analisis itu Andi menilai diperlukan kesiapan oleh Indonesia secara dini. Nah, ini yang membuat saya perangnya kemungkinan akan bertambah dan Indonesia harus secara dini menyiapkan untuk itu, beber Andi. Kita perencanaannya untuk masa reformasi dimulai tahun 2006, berhenti tahun 2024, disebut sebagai kekuatan pertahanan minimum 2024. Jadi kalau sekarang apakah ada perkembangan dinamika lingkungan yang signifikan antara tadi tulisan saya 2010 dengan kondisi tahun 2018 sampai 2021? Ya, apakah akan mengarah ke eskalasi ancaman yang semakin memperbesar peluang perang? Ya, terutama karena ada ketegangan antar negara besar Amerika Serikat di kawasan ini, dan ketegangan itu tidak tampak mereda walaupun misalnya terjadi perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat yang secara ideologi politik Partai Demokrat mestinya akan cenderung menggunakan langkah-langkah demokratis ketimbang Trump di masa Republik, sambung Andi. Kemudian Andi menilai dinamika ancaman sangat dinamis. Kementerian Pertahanan biasanya melakukan evaluasi setiap tahun. Setiap awal tahun akan ada rapat pimpinan untuk memberikan laporan kepada menteri, kepada presiden tentang apa ancaman terbaru. Yang saya contohkan ini adalah yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang karakter perang masa depan, future war yang akan kita hadapi menuju 2045, dan karakternya sudah berbeda dari tahun 1980-an. Dari awal tahun 2000-an, ya ini adalah eskalasi tertinggi yang mungkin harus kita antisipasi, tutur Andi. Kemudian perangnya akan berbasis teknologi, tegas Andi, dan akan menimbulkan kehancuran yang sangat besar. Perang yang akan singkat bisa ship battle.
Perangnya akan ada di fisik, darat, laut, udara, tetapi juga akan ada di ruang persepsi. Akan ada di infrastruktur ekonomi, infrastruktur digital, hingga perang hybrid, ya, hibrida. Dan itu sudah dilakukan perang itu ya. Ini karakter perang baru yang harus kita antisipasi. Karakter perang baru ini kita antisipasi dengan menyiapkan pilar-pilar doktrin. Hari ini pilar doktrinnya ada 2. Yang pertama ada doktrin pertahanan yang didapat dari pengalaman kita 75 tahun lebih untuk melakukan operasi militer di Indonesia. Ada tentang keyakinan kita tentang pertahanan rakyat, pertahanan semesta, perang beralut, sistem kita defensif aktif, kita melakukan pertahanan dalam, kita melakukan perang gabungan, dan juga ada pilar-pilar baru tentang ekonomi pertahanan, mulai dari prinsip mobilisasi, transformasi pertahanan, kemandirian pertahanan, industri pertahanan, adopsi teknologi, dan investasi pertahanan, pungkas Andi. Kemudian Andi menilai dinamika ancaman sangat-sangat dinamis. Kementerian Pertahanan biasanya melakukan evaluasi setiap tahun, ya sudah ini ya. Jadi sobat era sekalian, ya itu yang dikatakan Andi Wijayanto ya, bahwa dan sekarang Gubernur Lemhanas bahwa memang ada ancaman perang, ada persiapan dari China tersebut. Dan jangan lupa kalau itu hybrid ya, kombinasi, misalnya ada ekonomi juga, ada digital juga. Jadi ada perang fisik ya, kemudian perang ekonomi, kemudian perang digital, hybrid, itu it could be possible, itu sudah terjadi ya sobat era sekalian. Jadi sekali lagi, misalnya invasi dalam tanda kutip Cina ke Indonesia dalam bentuk investasi modal di pertambangan terutama, dan pernah ditengarai oleh Letjen Yayat Sudrajat bahwa mereka adalah bangsa Han yang sudah terlatih secara militer. Jadi hati-hati bahwa musuh sudah di dalam. Jadi ketika terjadi perang yang tidak bisa dihindarin misalnya, ya Indonesia dari dalam sudah dikuasai, sudah kropos. Jadi salah satunya seperti yang disampaikan oleh seorang pejabat bahwa salah satu strategi menundukkan Indonesia adalah soft war-nya adalah membeli elit-elit lokalnya, membeli elit-elit nasionalnya. Jadi setiap daerah elit-elitnya dibeli sehingga tidak akan ada perlawanan lagi. Pertanyaannya adalah saudara sekalian, kalau ada misalnya daerah pertambangan, investasi asing terutama investasi Cina, kira-kira pejabat-pejabat atau elit-elit lokalnya kecipratan atau tidak? Ya kita frankly speaking, mereka terbungkam atau tidak? Mereka mendapatkan bagian atau tidak? Ini sudah hal yang kita harus pahami. Sehingga misalnya dalam konflik kemarin di Morowali sama sekali tidak ada pembelaan terhadap tenaga kerja Indonesia. Bahkan semua tenaga kerja Indonesia dijadikan tersangka. Jadi kalau kita melihat ini ya hati-hati dan kita harus miris ya. Bahwa bangsa ini ibaratnya seperti kuda Troya. Kuda Troya itu bangsa tembok yang tinggi. Kalau kita nonton film The Troy yang dibintangi oleh siapa lupa. Yang Mr. and Mrs. Smith itu ya, itu kita kelihatan ketika mereka menyerang tembok kota, mereka tidak berhasil menembus, tetapi mereka melakukan infiltrasi dengan cara membuat kuda Troya, dan kuda itu ditarik ke dalam karena dianggap sebagai hadiah, dan ketika mereka sudah masuk, maka orang-orang dalam kuda Troya itu keluar semua, mereka membuka gerbang, dan maka terjadilah penguasaan. Nah, kita tidak tahu ya, kalau kita bicara perang ekonomi, jangan-jangan hal yang sama sudah dilakukan oleh China dengan investasinya ke sini. Mereka tidak hanya berinvestasi tapi juga mengirimkan sebanyak mungkin orang. Kita tidak tahu jumlahnya berapa tenaga kerja Cina yang sudah ada di sini. Apakah jutaan, apakah ratusan ribu? Kita tidak pernah tahu. Dan ini justru tidak membuat pemerintah kita galau ya. Bahkan terus-menerus tenaga kerja Cina datang. Kita menganggapnya sebagai sebuah berkah, tapi jangan lupa kalau mereka bersiap dengan perang seperti ini, maka ketika perang itu terjadi, mereka mungkin dengan mudah sudah bisa menguasai medannya. Karena orang-orang itu sudah ada di dalam, seperti halnya kuda Troy ya, kuda Troya. We don't know exactly ya. Bayangkan ya, kalau seandainya tiba-tiba Amerika terlibat dalam perang tersebut, kita jadi betul-betul menjadi battlefield, ya tentu masyarakat kita yang jadi korban. Pilihan kita adalah kita mau ikut Cina atau ikut Amerika Serikat. Bayangkan ya, kalau memang kita menjadi battlefield, menjadi arena perang. Pilihan kita adalah kita diam saja netral,
melihat orang berperang dan itu tidak mungkin karena kita akan menjadi korban, terutama penduduk sipil. Tapi kalau misalnya kita ikut salah satu negara, kita tidak tahu bagaimana nasib kita ke depan. Itu yang harus kita pahami ya. Padahal kita ingin, itulah gunanya yang namanya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan dari dalam sendiri. Agar sebagai bangsa kita tidak terlalu diinfiltrasi, terutama secara ekonomi dulu. Karena kalau kita sudah berhasil diinfiltrasi secara ekonomi, maka kemudian akan ada keinginan untuk menguasainya secara politik. Walau alam. Kemudian dia bilang jangan-jangan ini delik perpanjangan jabatan Presiden Bung Refli agar RRC bisa terus intervensi Cina terhadap sumber daya alam Indonesia bisa diperpanjang. Jadi sobat era sekalian, karena kita sudah masuk dalam geopolitik seperti ini, tentu perubahan kekuasaan di Indonesia selalu akan dipantau baik oleh kekuatan China maupun kekuatan Barat, Amerika Serikat dan teman-temannya. Jadi kalau sekarang kita lebih condong ke China, investasi China, ya tentu negara Barat menginginkan ada perubahan kepemimpinan. Tetapi sebaliknya China ingin terus mempertahankan rezim yang ada sekarang ini. Nah, korbannya di dalam. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki kekuatan diri sendiri, maka yang terjadi adalah kita akan terfragmentasi antara orang-orang yang menginginkan kita tetap seperti sekarang, rezim sekarang, atau karena rezim sekarang ini dianggap terlalu berhaluan ke Cina, tiba-tiba ada garis lain sebagai pengimbang. Jadi kita menjadi objek akhirnya ya dari pertarungan Barat dan Timur sebagai battlefield. Ya mudah-mudahan kondisinya tidak seburuk yang kita perkirakan ya, terutama nanti bagaimana kita membangun bangsa ini ke depan. Dan mudah-mudahan perang yang ditakutkan itu tidak pernah terjadi. Dan kalau sekarang sudah terjadi perang ekonomi dan digital, ya mudah-mudahan kita bisa mengatasinya secara baik. Salah satu PR kita adalah bagaimana kita memulangkan tenaga-tenaga kerja Cina yang sudah menggantikan tenaga kerja Indonesia itu. Dan kita memiliki harkat dan martabat yang jauh lebih gede, lebih tinggi, lebih besar dibandingkan para investor. Karena pada dasarnya kitalah pemilik tanah air itu. Mereka hanya numpang, ibaratnya melakukan eksploitasi tentu dengan izin kekuasaan kita. Jadi jangan seperti dulu perjanjian kontrak karya di mana negara dan investor ditempatkan sejajar dan kita kemudian kehilangan banyak hal ya, mulai Freeport, mulai Newmont dan tambang-tambang lainnya yang dikuasai oleh asing. Termasuk juga waktu itu minyak bumi dan gas. Gas kalau tidak salah itu sudah dikontrak China untuk jangka panjang. Nanti kita cek lagi sobat era sekalian. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.